Berikut adalah beberapa tempat objek wisata di Tanah Karo. Gunung Sibuatan adalah gunung tertinggi di Sumatera Utara. Keberadaan gunung ini masih berada pada deretan pegunungan Bukit Barisan. Keberadaan hutan pada gunung ini sangat lembab dan licin membuat keberadaannya sangat sukar untuk didaki, khususnya pada musim hujan. Panorama alam di puncak Gunung Sibuatan sangat indah. Gunung ini berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Museum ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia, yang berasal dari Tanah Karo, yaitu Jamin Ginting. Di museum ini terdapat barang-barang yang berhubungan dengan beliau, seperti foto beliau, pakaian, dan berbagai koleksi senjata beliau. Baik yang digunakan di medan perang maupun sebagai barang koleksi, tas dinas, tongkat komando, bintang jasa, penghargaan, hingga perpustakaan yang berisi berbagai buku tentang beliau dan barang lainnya. Di depan museum juga terdapat patung beliau dan mobil panser yang sering dijadikan latar foto bagi para pengunjung. Lokasi ini berada di Desa Sukat, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, yang merupakan tempat kelahiran beliau. Gunung Cipiso-Piso, atau lebih dikenal dengan nama Bukit Gundul di kalangan komunitas pencinta alam, adalah sebuah gunung cantik yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Jalur menuju puncak telah dibangun dengan baik, bahkan bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari puncak gunung ini tersaji pemandangan yang sangat indah. Dari sini kita bisa melihat luasnya Danau Toba dan pegunungan yang berbaris dengan indahnya. Beberapa gunung-gunung tinggi di Sumatera Utara pun terlihat dari atas bukit ini. Pemandian Namo Karang adalah tempat wisata yang sayang jika tidak dikunjungi. Sungai ini dialiri air yang sangat jernih, dan ditambah dengan pesona hamparan persawahan yang indah. Desa ini ramai dikunjungi wisatawan lokal terutama di saat liburan. Dengan panorama yang alami dikelilingi bukit-bukit nan hijau. Kondisi alam yang masih alami dengan aliran air pegunungan yang sangat dingin, cukup menyejukkan badan di siang hari. Tempat ini berada di Desa Kiduk, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Bukit Gajah Bobok berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dari Bukit Gajah Bobok, kita bisa menatap indahnya Danau Toba, serta panorama menawan deretan bukit yang mengelilingi Danau Toba tersebut. Selain disuguhi keindahan alam, kita juga bisa berkemah menikmati malam yang indah. Air terjun Pande Namurah sering juga disebut air terjun Kutarayat, yang memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter. Lokasinya berada di Desa Kutarayat, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo. Lokasinya berada di jalur jalan tembus antara Kabupaten Karo dan Langkar. Dahulu, jalur ini terkenal dengan jalurnya Perlanjasira. Sapo Juma berada di Desa Tongging, Kabupaten Karo. Sapo Juma merupakan bahasa Karo, yang jika diartikan adalah tempat untuk istirahat di ladang. Sebenarnya tempat wisata alam ini merupakan sebuah villa atau penginapan untuk para wisatawan yang datang ke Desa Tongging. Akan tetapi, destinasi ini justru lebih dikenal oleh para pengunjung sebagai sebuah taman cantik dan menawan. Beraneka macam bunga dengan warna yang beragam bisa kita jumpai ketika berada di sana.
Dari tempat ini kita bisa menikmati indahnya Danau Toba, dan bukit-bukit barisan disertai sejuknya udara. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter dengan debit air yang cukup deras, dan airnya yang sangat bening. Air terjun ini berada di desa di tengah Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Letaknya berada di perbukitan Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Di bukit ini terdapat Kriten Sibayak Lingga Raja Senina sebagai keturunan Raja Lingga Gayo, yang keturunannya menggunakan marga Sinulingga. Tulang belulang Sibayak Raja Lingga Senina ini disimpan di Kriten ini, dan tetap dijaga oleh keturunannya sampai sekarang. Selain mempunyai nilai sejarah, tempat ini sangat strategis untuk memandang, karena pemandangannya yang menakjubkan, dan udara yang sangat sejuk. Air terjun ini berada di tengah hutan di Desa Gupola Tebu, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Jarak dari desa menuju air terjun Bulayan kira-kira 1 jam dengan berjalan kaki melewati area pertanian warga, dan hutan yang lebat yang masih alami. Salah satu tempat terbaik yang bisa kita kunjungi untuk mendapatkan hasil pertanian masyarakat Brastagi adalah di Pasar Buah Brastagi. Di tempat ini kita dapat berbelanja berbagai hasil alam yang dipetik langsung dari kebun penduduk seperti buah jeruk, markisa, manggis, stroberi, mangga, serta sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Berada di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, membuat Brastagi sebagai salah satu kawasan penghasil sayur dan buah berkualitas terbaik di Indonesia. Air terjun Batang tepatnya berada di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabulu, Simole, Kabupaten Karo. Dikarenakan tempatnya yang tersembunyi di dalam hutan di Desa Pola Tebu, air terjun Batang ini belum banyak orang yang mengetahuinya. Berwisata di alam terbuka adalah hal yang paling mengasihkan di waktu libur. Anak-anak dapat bermain ke sana kemari dengan gembira, dengan aman dan nyaman. Bukit Kubu memiliki pemandangan alam yang asri, dan cocok sekali untuk tujuan piknik keluarga. Bermain sepak bola dan layang-layang ataupun berlari-lari sambil menikmati hamparan padang rumput yang luas. Lokasi ini berada di Brastagi. Puncak Langkah Gading terletak di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Destinasi wisata satu ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Dari puncak terlihat 3 gunung yang mengapit Kabupaten Karo, yaitu Gunung Sinabung, Gunung Sibayak dan Gunung Barus. Di antara Gunung Barus dan Sibayak terlihat juga Bukit Delek Kutu. Di areal hutan pinus lokasi wisata ini telah dibangun rumah pohon, pemondokan, dan lahan parkir yang cukup luas untuk menampung ribuan pengunjung. Keindahan alam serta kesejukan udara tetap menjadi ciri khas destinasi wisata alam di dataran tinggi Karo ini. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata di Brastagi yang sangat pas untuk dijadikan sebagai tempat melepas penat. Di tempat ini, kita bisa duduk santai sembari menikmati pemandangan alam dan udara segar, dan sajian kuliner sederhana seperti mie rebus dan jagung bakar. Jadi, kalau kita mencari tempat wisata romantis di Brastagi, maka tempat ini bisa kita jadikan salah satu pilihannya. Lokasinya terletak di Brastagi.
Pusaka Karo merupakan museum khusus yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam benda pusaka yang dimiliki oleh masyarakat suku Karo. Mayoritas benda pusaka yang terdapat dalam museum ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga benar-benar memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Museum Pusaka Karo ini berdiri sejak tahun 2010 dengan memanfaatkan bangunan gereja Katolik yang telah lama tidak digunakan. Barang-barang pada museum ini antara lain perhiasan khas Karo, senjata, peralatan rumah tangga, kain, dan berbagai peninggalan kebudayaan Karo lainnya. Di tempat ini, para pengunjung dapat menikmati sekitar 40 wahana permainan yang sangat menantang. Dari mulai wahana permainan roller coaster sampai dengan wahana permainan tornado. Semuanya bisa dinikmati di tempat ini. Lokasi tempat ini berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Tempatnya berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Tempatnya cukup luas dan fasilitasnya lumayan lengkap. Ada beberapa kolam pemandian ini yang tingkat panasnya juga berbeda. Ada yang hangat hingga cukup panas. Jadi, bisa disesuaikan dengan ketahanan tubuh kita. Selain kolam air panas, ada juga kolam renang yang airnya dingin. Di kolam dingin ini dibuat sebuah mini waterboom. Pemandangan Gunung Sibaya sangat terlihat jelas dari pemandian air panas Pariban ini. Ini adalah wisata kuliner yang paling terkenal di kawasan Brastagi. Biasanya, pengunjung yang hendak ke kota Medan, ataupun dari kota Medan biasanya singgah di tempat ini, untuk mencicipi aneka makanan, dan minuman di tempat ini. Walaupun menjual tulisan wajik dan pecal, warung ini bukan hanya menawarkan satu kue ataupun satu menu utama. Nama wajik dan pecal merupakan perwakilan makanan yang ditawarkan di tempat ini. Wajik mewakili aneka kue, sedangkan pecal mewakili pilihan menu pedas, dan wujud kemakmuran Brastagi di bidang sayur mayur, sehingga sayur yang disajikan masih segar. Tempat wisata yang disebutkan berada di Kabupaten Karo. Jikalau disebutkan semua tempat wisata yang berada di Tanah Karo, tentu sangat banyak sekali. Karena, Tanah Karo itu bukan sebatas Kabupaten Karo saja. Tanah Karo itu sangat luas. Demikian tempat objek wisata di Kabupaten Karo. Yang belum disebutkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Menjual-jual.